Mars, planet merah. Tetangga kosmik kita ini telah lama memikat umat manusia. Warna merah karatnya karena oksida besi mudah terlihat di langit, berbeda dengan bintang-bintang. Mars lebih kecil dari bumi, hampir setengahnya, dan atmosfernya juga lebih tipis. Ini berarti gravitasi yang lebih rendah, dan udara yang lebih tipis. Mars memiliki beberapa lanskap paling dramatis di tata surya kita. Bayangkan seperti gurun, tapi jauh lebih luas. Bayangkan betapa luas dan tandusnya pemandangan itu. Olympus Mons, gunung berapi terbesar dan gunung tertinggi, jauh lebih besar dari Gunung Everest. Bayangkan sebuah gunung yang besar tetapi dengan ukuran yang tak terbayangkan. Sebuah raksasa sejati. Valles Marineris, sebuah sistem ngarai, membentang ribuan kilometer, lebih besar dari Grand Canyon. Sungguh keajaiban alam, pemandangan yang spektakuler. Semua ini menunjukkan bahwa planet ini dulunya aktif secara geologis. Suhu di Mars sangat bervariasi. Pada siang hari, suhu di Khatulistiwa bisa mencapai 20 derajat Celcius, seperti hari musim semi. Tapi di malam hari, karena atmosfernya yang tipis, suhu turun hingga 109 derajat Celcius, cukup dingin. Ketertarikan pada Mars sudah ada sejak lama, bahkan sebelum astronomi modern seperti yang kita kenal sekarang. Peradaban kuno terpesona oleh warna merahnya. Orang Mesir menyebutnya Horus, si merah, dan menghubungkannya dengan dewa perang. Orang Babilonia menyebutnya Nergal, dewa kematian dan penyakit. Meskipun sederhana, pengamatan awal ini meletakkan dasar bagi daya tarik yang bertahan selama berabad-abad terhadap Mars. Penemuan teleskop mengubah pemahaman kita tentang Mars. Ilmuwan besar Italia, Galileo, adalah orang pertama yang mengamati Mars dengan alat baru ini pada tahun 1910. Terlepas dari keterbatasan teknologi pada saat itu, pengamatannya merupakan sebuah terobosan besar. Kita tidak hanya melihat Mars, kita mulai mempelajarinya. Astronom Jerman, Johannes Kepler, membuat kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang pergerakan Mars. Dia menemukan bahwa planet-planet tidak bergerak dalam lingkaran sempurna, melainkan dalam orbit elips, seperti yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini, yang diterbitkan dalam hukum gerak planetnya, secara akurat memprediksi pergerakan Mars dan meletakkan dasar untuk penelitian selanjutnya. Seiring dengan peningkatan teleskop, para astronom mulai melihat lebih banyak detail di permukaan Mars. Mereka mengamati lapisan es kutub menyusut dan mengembang seiring musim, menunjukkan bahwa ini adalah dunia yang dinamis. Astronom Italia, Giovanni Schiaparelli, mengamati fitur-fitur di permukaan yang disebutnya kanali, kanal. Istilah ini, yang sering salah diterjemahkan sebagai kanal buatan, memicu spekulasi tentang kehidupan cerdas di Mars. Pertengahan abad ke-20, awal era antariksa, dan juga dimulainya perlombaan untuk menjelajahi Mars. Seperti perang antariksa, setiap negara adidaya ingin menjadi yang pertama mendarat di sana. Uni Soviet adalah yang pertama, pada tahun 1962, mengirim pesawat ruang angkasa Mars 1 ke Mars. Meskipun kehilangan kontak dengan pesawat ruang angkasa di tengah jalan, misi ini membuka jalan bagi upaya selanjutnya. Seperti langkah awal, meskipun belum berhasil, tapi membuktikan bahwa itu mungkin. Dalam perlombaan Perang Dingin, Amerika Serikat juga meningkatkan upayanya. Bagaimana mungkin mereka mau ketinggalan? Pada tahun 1964, pesawat ruang angkasa Mariner milik NASA mencetak sejarah saat terbang melewati Mars untuk pertama kalinya. Mariner 4 mengirimkan foto close-up pertama permukaan Mars, menunjukkan tanah kering berbatu. Ini memadamkan harapan akan adanya tumbuhan di Mars. Misi Mariner terus berlanjut, dan setiap misi membawa informasi baru. Seperti sesuatu yang baik, kita selalu ingin lebih. Mariner dan Mariner 7 terbang melewati Mars pada tahun 1969, memetakan permukaan dan mempelajari atmosfernya. Pada tahun 1971, Mariner 9 menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang mengorbit Mars. Mariner 9 mengirimkan gambar panorama planet ini, termasuk gambar Olympus Mons dan Valles Marineris yang jelas. Seperti kita melihat gunung dan lembah Mars, misi-misi ini sangat penting. Tujuannya bukan hanya mencapai Mars, tetapi juga memahami geologi dan sejarahnya. Tahun 1975, misi Viking diluncurkan, menandai lompatan besar dalam eksplorasi Mars. Bayangkan, seperti pertama kalinya manusia mendarat di bulan, tapi ini di Mars. Dua pesawat ruang angkasa yang identik, Viking 1 dan Viking 2, masing-masing dengan pengorbit dan pendarat. Mereka bekerja sama seperti sahabat.
Pendekatan ganda ini memungkinkan penelitian seluruh planet, dari orbit dan di permukaan. Mengamati dari atas, menggali di bawah, semuanya direncanakan dengan sempurna. Pendarat Viking mendarat di Mars tahun 1976, pendaratan lunak pertama yang sukses di planet lain. Sebuah prestasi besar, seperti mendarat di bulan. Kita patut bangga. Memotret panorama permukaan Mars, seperti fotografer profesional, mempelajari sampel tanah, dan melakukan eksperimen untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Meskipun Viking tidak menemukan bukti kuat adanya kehidupan, mereka mengumpulkan banyak informasi tentang tanah dan atmosfer Mars. Sebuah harta karun pengetahuan. Juga menemukan es air di lapisan es kutub, dan mengukur komposisi atmosfer, hampir seluruhnya karbon dioksida. Artinya kita tidak bisa bernapas di sana. Misi Viking sangat sukses dan meletakkan dasar untuk penelitian selanjutnya, dan menimbulkan pertanyaan baru tentang planet tetangga kita. Masih banyak misteri, seperti bintang di langit. Bagian 5. Air di Mars. Jejak-jejak zaman kuno. Salah satu pertanyaan paling menarik dalam eksplorasi Mars adalah pencarian air. Seperti yang kita tahu, air sangat penting bagi kehidupan, dan bukti menunjukkan bahwa Mars dulu memiliki lebih banyak air daripada sekarang. Misi Mariner 9 memberikan petunjuk pertama, menunjukkan dasar sungai dan ngarai kuno yang dibentuk oleh aliran air, seperti Grand Canyon, tetapi di Mars, bukan di Arizona. Misi selanjutnya, terutama Mars Global Surveyor dan Mars Reconnaissance Orbiter, mengungkapkan cadangan es yang besar di bawah permukaan, terutama di daerah kutub, seperti lapisan es abadi di Siberia. Wahana pendarat Phoenix, yang mendarat di dekat kutub utara Mars pada tahun 2008, adalah yang pertama secara langsung mengumpulkan sampel es. Lengan robot wahana tersebut menggali tanah dan menemukan lapisan es hanya beberapa sentimeter di bawah permukaan, seperti menggali sumur untuk mencari air di gurun Atacama. Penemuan ini meningkatkan harapan untuk menemukan jejak kehidupan kuno, atau bahkan kehidupan saat ini di Mars. Siapa tahu, suatu hari nanti, kita akan menemukan kehidupan yang mirip dengan bakteri extremophile yang hidup di mata air panas di Taman Nasional Chapada dos Veadeiros, Brazil. Bagian 6. Mencari kehidupan, sebuah pertanyaan kosmik. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah salah satu tantangan terbesar dalam sains, dan Mars, dengan kemungkinan pernah ada kehidupan di masa lalu, telah menjadi target utama. Meskipun wahana Viking tidak menemukan bukti kuat tentang kehidupan, mereka menemukan molekul organik di tanah Mars, bahan penyusun kehidupan. Wahana Curiosity, yang mendarat di Kawah Gale tahun 2012, telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pencarian kehidupan. Wahana ini menemukan jejak danau purba di dalam kawah, menunjukkan bahwa kondisi miliaran tahun lalu mungkin cocok untuk kehidupan. Seperti mencari jejak peradaban kuno, pekerjaan yang sulit tapi menarik, seperti mengungkap rahasia dunia yang hilang. Wahana tersebut juga mendeteksi metana di atmosfer Mars, gas yang dapat dihasilkan oleh makhluk hidup. Meskipun keberadaan metana bukanlah bukti pasti tentang kehidupan, ini adalah tanda yang menjanjikan. Seperti kata pepatah, tak ada asap kalau tak ada api. Metana juga dapat dihasilkan oleh proses geologis, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan sumbernya. Kita perlu memilah mana yang benar dan salah, seperti kata pepatah. Pencarian kehidupan di Mars masih berlanjut, dan setiap misi membawa kita lebih dekat pada jawaban atas pertanyaan penting ini. Seperti penerbangan Gagarin, langkah pertama yang menunjukkan misteri Inggrisya. Bagian 7. Penemuan baru, membuka rahasia Mars. Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi Mars telah meningkat pesat. Banyak misi telah mengungkap wawasan baru tentang sejarah dan evolusi planet merah ini. Robot penjelajah Perseverance yang mendarat di Kawah Jezero tahun 2021 dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mencari tanda-tanda kehidupan purba dan mengumpulkan sampel batuan untuk dibawa kembali ke bumi. Layaknya para penjelajah pertama yang menjelajahi negeri baru, Perseverance berpotensi mengubah pemahaman kita. Salah satu hal penting dari eksplorasi Mars adalah penerbangan Ingenuity, sebuah helikopter kecil bertenaga surya yang menemani Perseverance. Ratusan tahun setelah penerbangan pertama di bumi, kini kita terbang di planet lain. Ini adalah penerbangan pertama yang dikendalikan dan bertenaga di planet lain, membuka jalan bagi eksplorasi udara di dunia yang jauh. Data dari wahana pendarat InSight
yang mendarat pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Mars jauh lebih aktif secara geologis daripada yang diperkirakan sebelumnya. Wahana ini telah mencatat banyak gempa Mars, menunjukkan aktivitas vulkanik yang sedang berlangsung di dalam planet ini. Seperti bumi kita, Mars juga sangat aktif dari dalam. Penemuan ini menantang pemahaman kita tentang struktur internal Mars dan evolusinya selama miliaran tahun. Bagian 8. Menjelajah masa depan. Perjalanan manusia dan selanjutnya. Perjalanan kita dalam memahami planet Mars belum berakhir. Dalam 10 tahun ke depan dan seterusnya, akan ada lebih banyak misi besar, termasuk mengirim manusia ke Mars dan membangun pangkalan di sana. NASA bersama dengan negara-negara lain sedang merencanakan untuk mengirim manusia ke Mars sekitar tahun 2030. Proyek besar ini bergantung pada teknologi baru dan pemahaman yang baik tentang lingkungan Mars. Gagasan membangun koloni di Mars, yang dulu tampak seperti fiksi ilmiah, sekarang sedang dipertimbangkan secara serius. Agar manusia dapat menetap secara permanen di Mars, kita perlu mengumpulkan sumber daya, membangun tempat tinggal, dan menemukan cara baru untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Penelitian tentang Mars menunjukkan kreativitas dan rasa ingin tahu manusia. Dengan menjelajahi rahasia planet merah, kita akan lebih memahami tempat kita di alam semesta dan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa. Semoga berhasil.